Ini dari Ibu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, sampai kapan istri harus bersabar jika suami tidak melakukan sholat dengan sengaja? Secara sadar dan tanpa merasa bersalah sama sekali. Namun yang kedua dia menampakkan sosoknya sebagai orang yang taat. Namun jika di rumah dia dibangunkan sholat subuh atau jika tidur siang dibangunkan sholat asar, dia malah besar, bahkan tidak segera mengumpul. Akhirnya karena takut istri tidak berani membangunkan lagi besar, dia malah marah-marah juga. Katanya gak ada gunanya punya istri, jadi serba salah besar. Bagaimana solusinya? Subhanallah. Nah, subhanallah jemaah. Solusi yang pertama istighfar. Kenapa memilih suami itu? Suruh siapa kawin sama dia? Ini kan pilihan. Nikah itu pilihan. Engkau mungkin dulu memilih dia atau menerima lamaran dia karena dia tampan, mungkin karena dia kaya, sehingga sekarang engkau mendapatkan dampak dari pilihanmu tersebut. Maka istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Yang kedua, kalau bicara masalah sholat, maka nggak boleh berhenti kita nyuruh saling sholat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk sholat dan sabar ketika menyuruh mereka. Suami nyuruh istrinya sabar, bapak nyuruh anaknya sabar, anak nyuruh ayahnya sabar, istri nyuruh suaminya juga sabar dalam menyuruh urusan sholat ini. Berkaitan dengan membangunkan suami, mungkin ada cara-cara lain yang membuat dia lebih indah. Jadi kadangkala ada istri yang membangunkan suaminya dengan kopi. Dia seduhkan kopi. Bang, kopinya sudah bang. Tadi, oh dia minum. Sudah subuh nih bang. Supaya dia bangun. Ada berbagai cara lah untuk membangunkan orang itu. Anti punya anak yang bandel. Ana yakin seorang ibu itu berusaha mikir, ya apa ya anakku ini supaya jadi gak bandel gimana? Dia akan berpikir banyak hal. Maka berpikirlah pakai 1000 cara untuk membuat suaminya sholat dengan berbagai hal. Semoga suaminya dapat hidayah sambil didoakan terus. Jangan putus berhenti nyuruh suami sholat, tapi dengan cara-cara yang bijak. Ada kejadian di Jogja jemaah. Anda dengar cerita dari Ustadz Firanda. Ada seorang ikhwan yang nikah dengan seorang wanita. Istrinya bangun malam ya, sebelum subuh dia bangunkan suaminya. Suaminya nggak bangun-bangun. Setelah proses berapa lama, itu suaminya digampar sama istri. Bangun langsung, suaminya berangkat ke masjid. Ternyata istrinya nih juara karate. Tapi nggak boleh gitu loh jamaah. Cara seperti itu nggak boleh. Akhirnya setelah itu, kalau suami digini aja, dicotek saya, bang sholat bang, oh bangun dia langsung ke masjid dia. Artinya itu ada KDRT dari pihak istri. Tapi memang intinya tadi sabar dan berusaha. Apa 1000 cara ada mungkin. Kemudian nasihat-nasihat, berdoa minta sama Allah ya, puasa sunnah. Kalau ditanya, Dik, kenapa kamu sekarang kok sering puasa sunnah? Minta izin sama suaminya. Bang, aku mau puasa Senin Kamis. Kenapa? Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bang. Jadi puasa untuk suami. Ya puasa buat Allah lillahi ta'ala, tapi sebagai tawassul agar suaminya dipercaya. Barakallahu fikum. Selama dia mengizinkan urusan dia berat hati, ringan hati, gak ada masalah. Kadangkala orang memberikan izin dengan berat hati. Seperti para suami. Para suami itu gak boleh ngelarang istrinya ke masjid. Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dihalangi hamba-hamba wanita Allah itu
dari rumah-rumah Allah, dari masjid-masjid Allah. Mungkin suami nggak suka istrinya ke masjid, tapi gimana, nggak boleh dilarang, ya udah berangkat ke masjid. Istri ketika berangkat ke masjid mengatakan, bang aku ke masjid bang, sebenarnya aku berat mengizinkan kamu, tapi berangkatlah karena nggak boleh dilarang, ya berangkat, nggak ada masalah buat dia. Kondisinya juga dia tidak melakukan sebuah dosa. Kadangkala suami ini jamaah, istrinya mau ikut kajian berat, istrinya ke pasar nggak berat. Bang, aku mau ke mall ya, nggak apa-apa lah, jangan lupa oleh-oleh nanti. Berangkat. Mau ke kajian, aduh kajian lagi, bakal dapat nasihat lagi aku nanti. Nah, barakallahu fiik.